Halo para sobat Kristus, selamat datang di channel Bakat Dadakan. Kali ini kita akan bersama membahas materi tentang gereja dan dunia. Tapi marilah kita awali pembahasan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, Yesus Kristus telah mengutus kami, gerejamu, ke tengah-tengah dunia untuk membangun kehidupan manusia yang damai, adil, sejahtera, serta senantiasa menjaga keutuhan alam ciptaan Tuhan. Berkatilah kami dalam pelajaran ini agar semakin memahami permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi dunia pada saat ini, sehingga sebagai anggota gereja kami pun dapat ikut menjaga ketentraman sesuai kehendak-Mu. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sobat Kristus, kita sekarang tinggal di dunia. Apakah dunia kita sehat? Apakah dunia kita sedang tidak mengalami masalah? Kalau kita mau jujur, mau berefleksi, dunia kita sedang tidak sehat, dunia kita sedang bermasalah. Kita bisa lihat yang terjadi, ya. Ada kelaparan mengarah pada kasus busung lapar. Anak-anak kecil yang kesulitan mendapatkan akses pada makanan. Ada lagi masalah di mana buruh mendapatkan upah yang tidak layak. Atau apakah hanya buruh? Apakah profesi lain sudah mendapatkan upah yang layak? Atau sangat layak dibanding dengan yang lain? Atau juga ada masalah perang. Meskipun perang itu ada tujuannya yang mungkin benar, tapi itu juga menjadi masalah bagi dunia. Permasalahan dunia lain adalah tentang lingkungan. Kebiasaan membuang sampah sembarangan di sungai sehingga terjadi pencemaran, atau illegal logging, penebangan hutan secara ilegal, atau masalah yang lain, hal positif tetapi juga menjadi masalah kalau tidak dihadapi dengan bijak. Industri 4.0. Kita memasuki masa industri 4.0. Ini masalah juga. Ditambah dengan banyaknya tikus berkeliaran di tengah-tengah kita. Tikus dalam tanda kutip atau dalam arti yang tidak sebenarnya. Tikus-tikus yang makan duit rakyat itu juga menjadi masalah dunia. Nah, bagaimana gereja kemudian harus bersikap di tengah dunia? Gereja religius, di dunia religius, harus hidup di tengah dunia yang sekuler. Gereja melihat, ajaran gereja, ya, dunia dipandang negatif sebagai tempat berdosa, tidak berharga, berbahaya, jahat, dan tidak termasuk lingkup keselamatan, bahkan merupakan halangan bagi manusia untuk mencapai keselamatan. Gereja mengajarkan ini, pernah mengajarkan ini. Tetapi lewat aggiornamento
yang kemudian menjadi cikal bakal ya, Konsili Vatikan kedua. Ya, Aggiornamento adalah seruan yang disampaikan oleh Paus, sehingga kemudian muncul Konsili Vatikan kedua. Pembaruan yang kemudian membuat gereja melihat dunia dari sudut pandang yang baru, bahwa dunia yang jahat tadi itu juga merupakan adalah keluarga manusia. Dunia harus dilihat sebagai seluruh keluarga manusia, dengan segala yang ada di sekelilingnya. Kita semua adalah basudara. Dunia tidak lagi menjadi sesuatu yang jahat sama sekali, tetapi dunia itu menjadi pentas berlangsungnya sejarah umat manusia. Hal ini ditandai oleh usaha-usaha manusia dengan segala kekalahan dan kemenangannya, termasuk kekalahan dan kemenangan terhadap godaan setan. Dunia yang jahat itu juga dipelihara oleh cinta kasih Tuhan. Nah, sebagai wujud kasih Tuhan, dunia yang telah jatuh ke dalam dosa telah dimerdekakan oleh Kristus yang telah disalibkan dan bangkit pula untuk menghancurkan kekuasaan setan, agar dunia dapat kembali sesuai rencana Allah dan dapat mencapai kesempurnaan. Ajaran gereja yang disampaikan lewat Gaudium et Spes artikel kedua. Gereja juga memperhatikan martabat manusia, man of God, woman of God. Manusia diciptakan secitra dengan Allah dan kemudian dipanggil untuk memanusiawikan dan mengembangkan diri menyerupai Kristus yang adalah Allah sekaligus manusia. Di mana citra Allah nampak secara utuh, manusia memiliki akal budi, kehendak bebas, dan hati nurani sebagai bukti manusia merupakan ciptaan yang paling istimewa. Lagi, di dalam Gaudium et Spes artikel 24, gereja mengajarkan bahwa Allah menghendaki manusia sebagai satu keluarga dan memperlakukan seorang akan yang lain dengan jiwa persaudaraan. Nah, sobat Kristus, dunia manusia itu membuat manusia itu harus berkarya di tengah dunia. Nah, manusia itu dipilih sebagai rekan kerja Tuhan untuk melaksanakan perkembangan dunia. Oleh karena itu, usaha dan karya manusia di dunia ini memiliki nilai yang luhur. Dengan berkarya, manusia menyempurnakan bumi sekaligus menyempurnakan diri sendiri. Nah, sobat-sobat Kristus, bagaimana kemudian efek dari Aggiornamento tadi? Bagaimana efeknya terhadap hubungan antara gereja dan dunia? Gereja post-konsilier setelah Konsili Vatikan kedua mau melihat dirinya sebagai sakramen keselamatan bagi dunia. Gereja menjadi sakramen keselamatan. Gereja menjadi terang, garam, dan ragi bagi dunia. Dan dunia menjadi tempat atau ladang gereja untuk berbakti. Oleh sebab itu, dunia tidak dijauhi melainkan didatangi agar bisa ditawari keselamatan. Dunia kemudian dijadikan mitra dialog, di mana di dalam dialog itu gereja menawarkan nilai-nilai Injili dan dunia dapat mengembangkan kebudayaannya, adat istiadat, alam pikiran, ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga kemudian gereja pun dapat lebih efektif menjalankan misinya di dunia.
gereja tetap menghormati otonomi dunia dengan sifatnya yang sekuler. Gereja tetap menghormati otonomi dunia, ya, yang ditandai dengan pemerintahan dan lain-lain, ya. Karena di dalamnya terkandung nilai-nilai yang dapat menyejahterakan manusia sekaligus membangun sendi-sendi kerajaan Allah. Lantas, sahabat Kristus, apa misi dan tugas gereja di dunia? Tugas dan misi gereja di dunia adalah melanjutkan karya Yesus. Apa karya Yesus? Mewartakan kerajaan Allah pada seluruh umat manusia. Maka dalam kaitan dengan martabat manusia, ya, gereja mengajak, gereja menghimbau, gereja mau membebaskan martabat kodrat manusia dari segala perubahan paham, ya, menekankan dan mendewakan tubuh manusia. Dan dalam kaitannya dengan martabat manusia pula, gereja menolak dan tegas segala macam perbudakan dan pemerkosaan martabat dan pribadi manusia. Sekaligus gereja mau mengajak agar kita semua menempatkan dan memperjuangkan martabat manusia sesuai dengan maksud penciptanya. Dalam kaitannya dengan peran gereja di tengah masyarakat, gereja mau membagikan karya-karya yang melayani semua orang, mendorong semua usaha ke arah persatuan, sosialisasi dan persekutuan yang sehat di bidang kewargaan dan ekonomi. Karena universalitasnya, karena keterbukaannya, gereja dapat menjadi pengantara yang baik antara masyarakat dan negara-negara yang berbeda-beda budayanya dan politiknya, termasuk bahkan juga negara atau wilayah yang berkonflik. Lalu dalam kaitan dengan usaha dan karya manusia, gereja meyakinkan putra-putrinya dan dunia bahwa semua usaha manusia, betapapun kecilnya, tetapi apabila sesuai dengan kehendak Allah, memiliki nilai yang sangat tinggi karena merupakan sumbangan pada pelaksanaan rencana Tuhan. Oleh karena itu, gereja akan tetap positif dan mendorong setiap kemajuan ilmu dan teknologi dunia, asal tidak menghalangi, melainkan secara positif mengusahakan tercapainya tujuan akhir manusia. Konsili Vatikan II mencatat masalah-masalah yang mendesak, misalnya masalah pernikahan dan kehidupan keluarga, pengembangan kemajuan kebudayaan, kehidupan sosial dan politik, perdamaian dan persatuan bangsa. Lalu, bagaimana kita bisa mewujudkan misi gereja tadi di tengah masyarakat Indonesia? Untuk itu kita diajak untuk melihat bahwa terkadang dunia terlihat kejam bukan karena banyaknya orang jahat, tetapi karena diamnya orang baik. Nah, sahabat-sahabat Kristus, pertanyaan terakhir tadi ada refleksi, mem terakhir juga ada refleksi yang harus kita refleksikan bersama. Sudahkah tugas dan misi gereja di tengah dunia tadi kita laksanakan di tengah lingkup bangsa Indonesia? Nah, sobat-sobat Kristus, demikian pembahasan kita. Mari kita tutup dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami telah diingatkan para bapa bangsa melalui perjalanan ini bahwa kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan manusia dewasa ini, terutama yang miskin dan terlantar, adalah kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan murid-murid Kristus pula. Semoga kami sebagai anggota gereja turut aktif
untuk membangun dunia yang adil dan sejahtera sesuai talenta kami yang Engkau berikan, demi kemuliaan-Mu sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian sahabat-sahabat Kristus, pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. See you.